وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'alat 'azamatuh wa qudratuh, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, nikmat kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari yang berkah ini, malam Lailatul Jum'ah, dan di waktu yang mulia ini, ma bainal isya'in, waktu antara maghrib dan isya', dan di permulaan daripada tahun Hijriyah 1442. Mudah-mudahan dengan kita memulai dengan melakukan kegiatan yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun yang ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan mudah-mudahan tahun-tahun yang lalu, yang telah lalu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengganti kesalahan-kesalahan kita bil hasanat dengan kebaikan-kebaikan dan pahala. Amin ya rabbal alamin. Wa insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sejarah singkat atau tarikh Hijri, sejarah daripada dibentuknya tahun baru Islam. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya tarikh Hijri atau tahun baru Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah, dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sebelumnya bahwasanya dahulu bangsa-bangsa Arab, mereka itu tidak menggunakan daripada tahun Masehi. Walaupun tahun Masehi sudah lama, sejak bahkan diklaim dari zamannya atau lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Dan bangsa Arab mereka sejak dulu enggak memakai daripada tahun Masehi. Akan tetapi mereka berpatokan dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi. Jadi yang mereka jadikan patokan bukan menyebutkan tahunnya, belum ada itu. Mereka enggak menjadikan tahun Masehi sebagai patokan. Tapi mereka, bangsa Arab ketika itu, menjadikan kejadian-kejadian besar yang dialami sebagai patokannya. Di antara contohnya adalah kejadian besar yang terjadi ketika ada penyerangan dari Raja Abraha dan pasukan gajahnya
yang ingin menghancurkan kota Mekah, menghancurkan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu kejadian besar. Kejadian daripada Raja Abraha dan pasukan gajahnya yang datang dari Yaman ingin menghancurkan daripada Al-Ka'bah. Dan kejadian itu percis, singkat kita akan baca bahwasanya itu kejadian besar yang mereka bangsa Arab menjadikan itu tahun diantaranya sebagai patokan. Misalnya Fulan bin Fulan dilahirkan 1 tahun sebelum peristiwa yang dikenal dengan pasukan gajah, maka dikatakan Fulan bin Fulan lahirnya 1 tahun sebelum peristiwa daripada penyerangan itu, atau tahun gajah. Atau misalnya Fulan bin Fulan dilahirkan 1 tahun setelah peristiwa tahun gajah, maka akan dikatakan Fulan bin Fulan lahirnya itu 1 tahun setelah peristiwa atau setelah tahun gajah. Jadi mereka bangsa Arab ketika itu peristiwa yang besar mereka jadikan sebagai patokannya di situ. Bahkan sama-sama telah kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan di tahun gajah. Karena percis peristiwa penyerangan Abraha dan pasukan gajahnya itu terjadi di tahun di mana dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selang beberapa bulan dari peristiwa itu dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dikatakan dalam sejarah beliau dilahirkan Amul Fil, tahun gajah. Nah, jadi mereka bangsa Arab ketika itu menjadikan peristiwa besar sebagai patokan. Adapun tanggal dan bulannya sudah ada. Tanggal dan bulannya sudah ada. Al-Ashhurul Arabiyah, bulan-bulan Arab sudah ada. Bulan-bulan Arab sudah ada. Bulan-bulan yang sekarang ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bulan-bulannya sudah ada. Dari sebelum daripada atau fil jahiliyah, sejak daripada zaman jahiliyah sebelum masuknya Islam. Nah, sebelum diutusnya Nabi sudah ada yang namanya bulan-bulan dan tanggal-tanggalnya. Cuma tahunnya belum. Mereka menjadikan tahun atau peristiwa besar sebagai patokan tahun bagi mereka. Kemudian dan mulai dibentuknya daripada tahun baru Islam itu di zaman khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman Nabi belum. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq khalifah yang pertama belum. Kemudian mulai terbentuknya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena banyak kejadian, pernah Sayyidina Umar menulis surat perintah. Beliau sebagai khalifah menulis satu surat perintah yang ditunjukkan kepada salah satu gubernurnya yang ada di daerah lain jauh. Sampai di tangan itu gubernur, surat perintahnya jelas, tertanggal dan juga disebutkan bulannya. Cuma tahunnya nggak ada kan. Nah di sini ada kebingungan dari yang menerima perintah itu. Ini perintah Khalifah Sayyidina Umar untuk kapan? Untuk kapan? Apakah untuk tahun sekarang, atau mungkin sejak tahun yang lalu, atau untuk tahun yang akan datang? Karena di situ tidak disebutkan yang namanya tahunnya. Memang belum ada. Dan sekali lagi bangsa Arab ketika itu nggak memakai daripada tahun Masehi. Ada kebingungan. Juga pernah terjadi surat perintah dari Sayyidina Umar kepada salah satu pejabatnya, sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Percis kejadian seperti itu. Dikirim surat perintah, ada kebingungan. Ini mulai dilaksanakannya kapan?
mulai sekarang atau tahun depan atau lain sebagainya. Di situ ada ketidakjelasan, walaupun tanggal dan bulannya juga disebutkan. Akhirat itu banyak pengaduan, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah, berembuk, menentukan ini umat Islam nggak memiliki tahun khusus ini. Nah, kita bikin aja udah, biar lebih jelas tahunnya itu. Cuma dimulai dari kapan? Di sini banyak sekali usulan-usulan dari para sahabat. Diserahkan oleh Sayyidina Umar, ayo siapa yang ada usul silakan diajukan. Nah, begitu, pemimpin yang benar begitu itu. Ya. Jadi sahabat, banyak sekali pendapat dari para sahabat. Di antara mereka ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam ini dimulai dari dilahirkan Nabi Muhammad. Ada pendapat yang mengajukan bagaimana dimulai tahun baru Islam dari diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul ketika umurnya 40 tahun. Kemudian ada pendapat juga yang mengajukan bagaimana dari hijrahnya Nabi. Kemudian ada pendapat juga yang mengajukan bagaimana dari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak daripada ajuan-ajuan, usulan-usulan dari para sahabat sehingga dirembukan oleh mereka. Yang pertama mengusulkan bagaimana tahun baru Islam dimulai dari lahirnya Nabi. Mereka para sahabat bermusyawarah, akhirnya enggak memilih itu. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantara para sahabat berselisih. Kapan tepat lahirnya Nabi? Tepatnya kapan? Itu banyak daripada aqwal pendapat, walaupun pendapat al-masyhur, jumhurul ulama kebanyakan memilih pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi banyak juga pendapat, bahkan ada pendapat yang mengatakan Nabi dilahirkan di bulan Ramadan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bukan tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 2, tanggal 8 dan lain sebagainya. Dan mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan saja Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu umurnya itu lebih muda 2 tahun dari Nabi. Nah, sehingga usulan yang pertama ini kurang tepat, karena percisnya lahirnya Nabi kapan belum, masih berselisih di situ para sahabat. Walaupun jumhur kebanyakan para ulama memilih tanggal 12 Rabiul Awal. Akhirnya diajukan usul yang kedua, bagaimana tahun baru Islam dimulai dari diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul, yaitu ketika umurnya 40 tahun. Di sini juga para sahabat banyak yang bingung kapan percisnya Nabi diangkat. Yang tahu percisnya itu hanya beberapa orang aja. Yang jelas percis harinya dan lain sebagainya itu hanya istrinya Nabi yang bernama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, udah meninggal dunia percis ketika Nabi SAW pulang dari gua Hira di sana. Ya, beliau berta'abbud di sana, beribadah. Akhirnya turun malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu yang pertama. Surah apa tuh? Al-Alaq. Di sebelumnya ini seperti itu kejadiannya. Yang tahu percis adalah siapa? Istri Nabi. Kapan terjadi, hari apa di situ? Sahabat masih pada bimbang di situ. Dulu kebanyakan mereka belum masuk Islam, bahkan banyak yang belum lahir dan lain sebagainya. Yang masih kanak-kanak ketika itu, atau mungkin yang udah dewasa pun belum masuk Islam. Nah, sehingga masih diragukan kapan percisnya itu. Tanggal percisnya kapan, bulannya percisnya kapan, masih sahabat bimbang di situ. Akhirnya usul yang kedua pun mereka kurang setuju semuanya. Kemudian yang ketiga usulnya bagaimana tahun baru Islam dimulai dari wafatnya Nabi, dari meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun nggak setuju semuanya. Bagaimana mungkin tahun baru yang gembira di situ, pergantian tahun, kok disematkan
ditempatkan pas musibah yang terbesar, mengingat yaitu kematian, meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena meninggalnya Rasulullah ini adalah musibah yang terbesar bagi kaum muslimin. Dan para sahabat sangat, mereka ketika meninggalnya Rasulullah terpukul sekali luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka yang nggak percaya Nabi nggak meninggal. Bahkan sahabat yang besar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun beliau sampai menghunuskan pedangnya sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, saya penggal kepalanya. Sampai begitu. Akhirnya ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi ini adalah manusia biasa, seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah, manusia biasa dari segi manusianya, ya. Jangan disamakan manusia biasa kayak kita begitu. Beda. Manusia yang luar biasa. Basyarun la kal basyar, manusia tapi enggak seperti manusia yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian meninggal dunia, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, dan tinggal menunggu dengan masuknya surga itu. Nah, bahkan surga enggak dibuka sebelum masuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul anbiya wa asyraful anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka enggak setuju dah. Bagaimana mungkin tahun baru Islam dimulai dari wafatnya Nabi? Yang mana pergantian tahun biasanya kegembiraan di situ. Ya. Kok disematkan pas peristiwa wafatnya Rasulullah? Kejadian yang sangat memilukan, yang menyedihkan, bahkan musibah yang terbesar ketika itu terjadi. Sahabat semuanya nangis, banyak yang pingsan di antara mereka, nggak mungkin. Akhirnya itu pendapat pun ditolak oleh para sahabat. Yang terakhir, dan ini pendapat daripada Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Pendapat Imam Ali yang mengusulkan bagaimana tahun baru Islam itu dimulai min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian disepakati oleh para sahabat, dilihat, oh iya, karena peristiwa hijrah sebagian besar para sahabat tahu, mengalami mereka. Terjadinya kapan, mereka pun mengalami begitu. Banyak di antara mereka yang mengalami peristiwa daripada hijrah dan ikut hijrah bersama Nabi. Masih yang hidup masih banyak sekali. Akhirnya usulan daripada Al-Imam Ali karamallahu wajhah pun diterima oleh para sahabat. Oh, begitu sepakat dah. Benar, mulainya tahun baru Islam dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikenal dengan sana hijriyah, ya, dikenal dengan tahun hijriyah, dikenal dengan tahun baru Islam, tahun hijriyah, dimulai dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, itu banyak pendapat seperti itu. Kemudian di sini timbul pertanyaan. Tadi dikatakan bahwasanya bulan-bulannya itu sudah diketahui sebelumnya, udah ada tanggalnya, bulan sudah ada, cuma tahunnya aja. Loh, kenapa kok tahun baru Islam ini bulannya dimulai dari bulan Muharram? Kenapa tidak dimulai dari bulan yang lainnya? Dan kenapa tidak dimulai dari hijrahnya Nabi? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah, berangkat dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah itu di akhir bulan Safar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gadimal Madinata, beliau sampai ke kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nah, kalau sampainya begitu, hijrahnya di akhir bulan Safar dan sampai ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Loh, kenapa tahun baru Islam Hijriyah ini dimulai bulannya dari bulan Muharram? Padahal Nabi hijrahnya, berangkatnya di akhir bulan Safar, sampainya di bulan Rabiul Awal. Nah, di sini dijawab oleh para ulama dan ditentukan oleh para sahabat begini, iya. Memang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dari bulan Muharram sudah berniat ingin melaksanakan hijrah. Pas dari bulan Muharram sudah berniat ingin melaksanakan daripada hijrah.
Karena di situ banyak tekanan dari orang kafir Quraisy terhadap para sahabat. Dan Nabi ini orang yang pemberani, bukan kayak pemimpin sembarangan, enggak. Jadi masyarakatnya dulu, rakyatnya dulu yang jalan, dia yang terakhir. Kalau pemimpin sekarang kebalikan kan begitu, dia duluan yang kabur, rakyatnya yang pada mati semuanya. Enggak begitu Nabi Muhammad. Sudah berniat melakukan hijrah di bulan Muharram karena kejadian-kejadian, dan ini berita sudah tercium oleh bangsa kafir Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad bakal hijrah ke kota Madinah. Udah tercium tuh, dan mereka berjaga-jaga di situ. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat sebagian keluar hijrah duluan ke kota Madinah, biar Nabi itu, bahkan Nabi keliling kota Mekah ngeliat, biar mereka bertahu, oh Muhammad masih ada di Mekah, belum keluar. Tapi para sahabat yang lain udah mulai berangkat sampai daripada akhir di bulan Safar, kan habis Muharram Safar itu ya. Baru dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melangsungkan daripada hijrah perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi menyampaikan itu kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Siddiq mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, ditemani wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan, na'am ya. Mendengar ucapan Rasulullah mengatakan na'am iya, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq, girang luar biasa. Dipersiapkan segala macam daripada perbekalan hijrah. Ada ketika itu Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril ya, untuk beliau memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Ini karena mau berangkat nih malam-malam ya, keluar dari kota Mekah. Ini orang-orang kafir Quraisy, pemuda-pemudanya sudah kumpul semuanya. Nah, sejarah singkatnya aja, dikepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diintip dia, oh masih tidur, ada selimutnya, masih tidur. Padahal yang tidur di tidurnya Nabi ketika itu siapa? Sayyidina Ali. Sambil kemudian Nabi perintahkan untuk melemparkan daripada at-turab, kerikil, sehingga mereka semuanya ngantuk tidur itu. Keluar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju daripada rumah Abu Bakar Siddiq dan berangkat di sana menuju kepada gua Thur di sana. Jadi perjalanan Nabi di akhir-akhir daripada bulan Safar sampai kota Madinah, Rasulullah percis tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi berangkatnya meninggalkan kota Mekah itu hari Senin, dan sampainya tanggal 12 Rabiul Awal pun hari Senin. Jadi perjalanan yang sangat luar biasa, menghabiskan waktu kurang lebih dikatakan 2 minggu itu perjalanan, sambil sembunyi-sembunyi langsung ke gua Thur terlebih dahulu. 3 malam Nabi bermalam di sana ya. Itu keluar dari kota, keluar dari Mekah menuju daripada gua Thur itu terjadi pada hari Senin, dan nanti sampai ke kota Madinah pun tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Jadi 14 hari itu perjalanan yang luar biasa ya. Ini sehingga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya yaumul itsnain yaumun mubarak. Hari Senin itu adalah hari yang diberkahi. Hari Senin itu adalah hari yang diberkahi. Makanya anjuran juga puasa hari Senin tuh ya, sunnah. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada Rasulullah itu pada hari Senin. Yang pertama dikatakan yaumul itsnain yaumun mubarak, hari yang diberkahi. Fihi wulida, di hari Senin dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilahirkan hari apa? Senin. Wastunbi'a yaumal itsnain. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika umurnya 40 tahun, itu juga tepat hari Senin. Kemudian warafa al-hajar al-aswad, Nabi mengangkat al-hajar al-aswad juga terjadi pada hari Senin.
Ini mengangkat Hajar Aswad ketika orang kafir Quraisy, ketika bangsa Quraisy dulu Ka'bah sempat hancur itu. Ya, sebab daripada as-suyul, datangnya air menghancurkan Ka'bah, dan mereka bangsa Quraisy berencana membangunnya itu dengan nafkah yang halal, dibangun kembali Ka'bah. Selesai, ketika akan meletakkan Al-Hajar Al-Aswad ke tempatnya, mereka pemimpin qabilah berselisih. Pemimpin qabilah bangsa Arab berselisih, merasa mereka qabilahnya atau sukunya yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ini terjadi ketika umurnya Rasulullah kurang lebih 36 tahun. Belum diangkat menjadi nabi dan rasul, dan nabi di umur sekian itu, dari masa mudanya itu, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, sebelum dimusuhi itu ya oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad menjadi pemuda idola di situ. Bahkan dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, dijadikan sebagai seorang yang digemari, yang dipuji, yang disenangi. Ya. Ini mereka para pemimpin qabilah ketika akan meletakkan Al-Hajar Al-Aswad berselisih mereka. Merasa paling berhak qabilahnya, ketuanya meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya setiap dari mereka enggak senang yang meletakkan Hajar Aswad dari suku yang lainnya. Sehingga mereka bersepakat, bagaimana begini aja dah, dibilang. Nanti ada dari pintu sana, namanya itu pintu apa? Pintu ya. Siapa yang masuk pertama dari pintu itu, kita lihat dari jauh, dibilang. Itu orang yang kita akan serahkan untuk meletakkan Al-Hajarul Aswad. Sampai sepakat begitu mereka tuh. Ada kesepakatan di antara mereka. Wa bi iradatillah, karena takdir iradat keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata yang masuk dari pintu itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tuh fulan siapa tuh yang masuk tuh? Lihat, mereka menyaksikan, oh namanya Muhammad. Oh, senang mereka semuanya. Gembira semuanya karena Rasulullah adalah pemuda yang diidolahkan, yang dihormati, yang terpuji, yang mereka senangi luar biasa. Dan kebanggaan bangsa Quraisy ketika itu, semuanya memuji itu, senang kepada Nabi Muhammad. Wah, kalau beliau, kami semuanya sepakat, dibilang, kita serahkan kepada beliau yang meletakkan Al-Hajarul Aswad. Akhirnya Nabi SAW mendapat kemuliaan meletakkan Al-Hajar Al-Aswad ke tempatnya semula. Dan Nabi kita orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang bijak. Enggak langsung ngambil, mindahin begitu aja, enggak. Tapi Nabi SAW beliau menggelar surbannya beliau. Surbannya Nabi digelar sama Nabi, digelar, kemudian Nabi mengangkat Al-Hajar Al-Aswad, diletakkan di atas surbannya Nabi. Kemudian Nabi kita Muhammad memerintahkan para pemimpin qabilah, pemimpin-pemimpin suku dari bangsa Quraisy, mereka mengangkat secara bersama-sama. Dari ujung-ujungnya surban diangkat secara bersama-sama, dipindahkan mendekati tempat peletakan Al-Hajar Al-Aswad. Mereka senang luar biasa. Ini pemimpin yang cerdas, yang bijak seperti itu. Jadi nggak egois, langsung yang ngangkat dia langsung mindahin, nggak begitu. Semuanya pada senang, wah luar biasa. Udah mendekati tempat peletakan Al-Hajar Al-Aswad, diangkat sama tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diletakkan ke tempatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi fi yaumil isnin, pada hari Senin. Pada hari Senin. Kemudian hari Senin juga hajara ilal Madinah. Pada hari Senin Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi memulai perjalanannya pada hari Senin. Wa qadimal Madinah yaumal Isnin. Dan Nabi sampai ke kota Madinah juga pada hari Senin. Makanya dikatakan yaumul Isnin yaumun mubarak. Hari Senin itu adalah hari yang sangat diberkahi di situ. Iya, dilahirkan Nabi. Makanya anjuran untuk berpuasa pada hari Senin di situ. Ya, Nabi ketika ditanya, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Nabi mengatakan, itu hari saya dilahirkan, kata Rasulullah. Itu hari saya dilahirkan. Kenapa puasa pada hari Kamis? Itu sunnah, puasa sunnah, karena pada hari Kamis ini
disodorkan, dibawa daripada amal seorang hamba. Dan saya, kata Rasulullah, senang amal saya dilaporkan kepada Allah dan dalam keadaan berpuasa. Nah, itu anjuran yang punya kemampuan, semangat. Nah, ini luar biasa, puasa pada hari Senin dan hari Kamis, puasa sunnah. Lebih-lebih di bulan-bulan yang mulia ini, lebih-lebih di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini salah satu minal ashhuril hurum, salah satu daripada bulan haram yang dianjurkan bagi kita untuk berpuasa di dalamnya. Ya, dianjurkan di situ. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anna sauma yaumin minal ashhuril hurum kasiyami salathina yauman min ghairiha." Kata Rasulullah, bahwasanya puasa satu hari di bulan-bulan haram itu menyamai seperti puasa 30 hari di selain bulan haram. Wa sauma yaumin min Ramadan ya'dilu siyama salasina yauman minal ashhuril hurum. Dan puasa satu hari di bulan Ramadan itu seperti puasa 30 hari di bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram ini ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Salah satu sardun, 3 bulan secara berentet berturut-turut. Wa wahidatun fardun, dan 1 bulan secara terpisah. Yang 3 bulan secara berturut-turut, yang 2 bulannya sudah kita lalui, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan sekarang bulan Muharram. Itu beruntun. Yang satunya terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi anjuran berpuasa di bulan haram ini sangat luar biasa. Dan kemuliaan bulan haram binasil Quran, dengan nas Al-Quran. Dengan nas Al-Quran Allah berfirman, faqala ta'ala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Jadi bulan yang sangat, bahkan bulan Muharram yang sekarang kita udah masuk di dalamnya, ini adalah ibadah puasa yang paling afdal yang kita lakukan ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. Jadi ulama mengatakan dari segi afdaliyah untuk berpuasa secara tertib, yang paling afdal yang pertama puasa Ramadan, jelas karena hukumnya adalah wajib. Tingkatan yang kedua puasa di bulan Muharram yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga puasa di bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa di bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah. Nah, ini dari tingkatan daripada anjuran untuk berpuasa sunnah di dalamnya. Jadi itu sejarah singkat daripada terbentuknya tahun Hijriyah. Jadi mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya sepakat, mereka itu sepakat. Wah, usulan daripada Imam Ali karramallahu wajhah, bahwasanya tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi dikatakan kenapa dimulainya dari bulan Muharram. Nah, padahal hijrahnya Nabi di akhir-akhir bulan Safar, bahkan sampai ke kota Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Dijawab di sini, kenapa? Para sahabat mengatakan karena Nabi SAW sudah ada niatan ingin melaksanakan hijrah dari bulan Muharram, dan mereka para sahabat sudah mulai sebagian berangkat di situ. Dan Nabi walaupun terakhir di situ ya. Nah, ini. Nah, itu sejarah singkat daripada Tarikhul Hijri, tahun baru Islam. Sekarang alhamdulillah kita udah masuk permulaan daripada tahun, yaitu 1442 Hijriyah. Ya, mudah-mudahan dah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah memberikan kekuatan istiqamah kepada kita, senantiasa terus dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah di tahun yang baru ini lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru ini, mudah-mudahan segala musibah, segala wabak, segala penyakit, segala virus segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya
kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, semuanya kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga enggak lupa untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, mudah-mudahan segera disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah وكمنا وأسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا